Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anakku semuanya kelas 11 SMA, SMK maupun MA, baik negeri maupun swasta. Alhamdulillah bahwa kali ini kita bisa bertemu kembali dalam PJJ PPKN kelas 11. Kali ini kita membahas tentang mewaspadai ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kita buka yaitu dengan buku PPKN KIKD 2017, yaitu dengan kurikulum 2013, yaitu diterbitkan oleh Erlangga yang menyusun Yuyus Kardiman DKK. Kita buka yaitu dari halaman 241. Kali ini kita bahas KD yang ke-319, baik ada yang pertama maupun yang kedua. Untuk ini kita terlebih dahulu untuk mendekatkan diri pada Allah untuk berdoa. Doa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, materi ajar yang ini adalah menganalisis kasus-kasus ancaman terhadap ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan strategi dalam mengatasi di bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ancaman terhadap integrasi nasional ini memiliki hakikat yang majemuk, berbentuk fisik atau non-fisik, konvensional atau non-konvensional, global ataupun lokal, dan sebagainya. Nah, materi yang kita bahas adalah ancaman terhadap integrasi nasional. Nah, ini di PPKN ada 4 kompetensi inti. Namun kita yang membahas adalah yang pengetahuan yaitu 3.19. Nah, mohon maaf di layar tidak nampak. Kita bahas yaitu kompetensi dasarnya. Yang pertama, mengidentifikasi ancaman terhadap integrasi nasional. Kompetensi dasar yang kedua yaitu menganalisis strategi dalam mengatasi berbagai ancaman terhadap bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam membangun integrasi nasional. Nah, indikator yang kita patapi nanti setelah kalian dalam melakukan pembelajaran yaitu yang pertama, menuliskan pengertian ancaman menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011. Yang kedua, yaitu memberikan 2 contoh ancaman di bidang ideologi. Yang ketiga, dapat menuliskan bahwa tanggal 1 Oktober adalah hari kesaktian Pancasila. Yang keempat, menuliskan yang memproklamirkan negara Islam Indonesia. Yang kelima, memberikan 3 contoh ancaman di bidang politik. Yang keenam, menuliskan 2 contoh ancaman di bidang ekonomi secara
internal. Dan yang ketujuh, menuliskan 2 contoh ancaman di bidang ekonomi secara eksternal. Nah, ancaman ini adalah memiliki hakikat yang majemuk, baik berbentuk fisik maupun non-fisik, konvensional atau non-konvensional, global atau lokal, segera atau yang akan mendatang. Nah, apa itu ancaman? Ancaman menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011, yaitu setiap upaya pekerjaan, kegiatan, dan tindakan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan atau dibuktikan dalam membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI, dan kepentingan nasional di berbagai aspek, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan. Untuk anakku, mari kita mulai apa toh? Macam-macam ancaman terhadap negara. Di antaranya 1, ancaman di bidang ideologi. Berkaitan dengan ideologi, ini terdapat beberapa kelompok yang pernah melakukan pemberontakan maupun kudeta, yaitu ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Nah, biasanya dilakukan kelompok ekstrim kiri dan kanan. Contohnya apa? Yang pertama adalah pemberontakan PKI yang ada di Madiun, yaitu pada bulan September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Kemudian yang kedua adalah pemberontakan DITII, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Ini berawal dari gagasan Kartosuwiryo untuk membentuk negara Islam Indonesia. Nah, hal ini memproklamirkan negara Islam Indonesia pada tanggal 4 Agustus 1949. Nah, kemudian selanjutnya adalah ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat dilihat dari gerakan separatis. Gerakan separatis atau separatisme adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat di Indonesia yang ingin memisahkan dari negara Indonesia. Nah, ini melalui berbagai macam aksi. Di antaranya adalah Republik Maluku Selatan atau RMS dipimpin oleh Dr. Sumokil, yaitu beliau memiliki basis yang ada di Ambon. Kemudian ada gerakan Andi Aziz. Ini berlangsung di Makassar. Dilatar belakangi oleh sikap penolakan Andi Aziz termasuk masuknya pasukan
APRIS atau TNI ke wilayah Sulawesi Selatan. Andi Aziz adalah seorang mantan perwira Kendil yang kemudian bergabung dalam pasukan APRIS. Nah, Andi Aziz ini mengendaki dipertahankan negara Indonesia Timur. Kemudian contoh yang ketiga adalah PRRI atau Permesta. Ini terjadi hubungan tidak harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu yang utamanya adalah Sumatera dan Sulawesi. Kedua wilayah ini merasa tidak puas dengan ekonomi daerah, pertimbangan keuangan antar pusat dan daerah. Nah, inilah yang mengawalinya adanya PRRI Permesta. Nah, ini diproklamirkan pada 2 Maret 1957, yaitu dengan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta. Adakah anakku yang ingin bertanya? Jikalau ada yang bertanya, silakan. Nanti ada di Google Form yang sudah Ibu sampaikan. Yang ketiga adalah ancaman di bidang ekonomi. Nah, ancaman dalam bidang ekonomi ini dikelompokkan menjadi dua. Ada internal dan eksternal. Ancaman internal ini dapat berupa tingkat inflasi yang cenderung masih tinggi, pengangguran yang cenderung meningkat, infrastruktur yang belum merata di seluruh daerah, penetapan sistem serta kebijakan ekonomi yang belum jelas. Nah, ancaman eksternal ini terbentuk ketergantungan yang tinggi terhadap asing, daya saing yang rendah, kinerja ekonomi yang belum baik. Itu. Kita ulangi kembali, yaitu ancaman di bidang ekonomi yang pertama adalah ancaman internal. Contohnya adalah inflasi, pengangguran, infrastruktur, kebijakan ekonomi. Tingkat inflasi yang cenderung tinggi dapat membawa pengaruh, yaitu mengurangi kegairahan dalam penanaman modal atau pengusaha, tidak terjadinya pertumbuhan ekonomi, memburuknya distribusi pendapatan, mengurangi daya beli masyarakat. Bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan menaikkan tarif pajak, pengawasan harga. Nah, kemudian pemerintah juga dapat mengatur pengeluaran dan penerimaan negara. Pengangguran semakin meningkat. Ini dapat membawa pengaruh antara lain menurunnya produktivitas, berkurangnya pendapatan negara dari pajak, menurunnya daya beli masyarakat, menurunnya investasi pengusaha, meningkatnya angka kemiskinan. Bagaimana cara mengatasinya? Yaitu memperbaiki pasar tenaga kerja, menyediakan program pelatihan, dan menciptakan program padat karya. Yang ketiga, ancaman internal yaitu infrastruktur. Ini belum merata di seluruh daerah
dapat memiliki pengaruh antara lain apa? Tidak meratanya pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah, sarana dan prasarana seperti kesehatan dan pendidikan yang memadai tidak ditemui di seluruh wilayah. Yang keempat adalah kebijakan ekonomi. Ini yang belum jelas, dapat memiliki pengaruh lain. Di antaranya apa? Nah, kegampangan melakukan ekonomi dalam melakukan kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi cenderung menunggu kebijakan ekonomi yang tepat dan keraguan investor untuk berinvestasi. Begitu anakku. Kemudian ancaman di bidang ekonomi secara eksternal. 1. Ketergantungan terhadap asing. 2. Daya saing. 3. Kinerja ekonomi yang belum baik. Nah, coba kita lihat ketergantungan terhadap asing. Ini mengakibatkan antara lain itu di Indonesia dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri. Kemudian pemodal asing semakin banyak. Terus terdesaknya barang-barang buatan dalam negeri. Karena tahu para pelaku ekonomi ini bangga jika bisa beli barang dari luar negeri. Kadang meskipun itu buatan Indonesia sendiri, yaitu melalui ekspor. Nah, untuk ini kalian perhatikan jikalau Indonesia pengen maju, ya belilah, menggunakanlah made in Indonesia itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah daya saing. Nah, daya saing yang rendah ini dapat mengakibatkan apa? Produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan dalam negeri ini tidak diminati oleh konsumen. Sehingga perusahaan banyak yang tutup, banyak yang nganggur, apalagi di COVID seperti ini. Masya Allah, sudah tidak bisa bergerak kembali. Kemudian yang ketiga adalah kinerja ekonomi yang belum baik. Ini dapat berakibat tidak stabilnya perekonomian jangka pendek dan buruknya prospek ekonomi jangka panjang. Itu anakku. Untuk yang selanjutnya adalah ancaman di bidang sosial. Nah, menurut BPPI, Buku Putih Pertahanan Indonesia, konflik horizontal yang berdimensi suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara ini pada dasarnya bisa timbul akibat watak kekerasan. Dapat mendorong tindakan kejahatan, termasuk perusakan lingkungan. Kemudian bencana buatan manusia itu sendiri. Contohnya ini yang kemarin kita lihat demo tentang Undang-Undang Republik Indonesia. Boleh menyampaikan pendapat, diatur dalam pasal 28. Namun jangan anarkis sehingga banyak harta benda, prasarana yang dimiliki oleh negara itu hancur hingga memerlukan biaya yang banyak. Siapa ya rugi? Masyarakat itu sendiri.
Kemudian ancaman di bidang budaya. Nah, pengaruh negatif dari globalisasi terhadap budaya antara lain yaitu hadirnya gaya hidup konsumtif, munculnya sifat hedonisme, yaitu menganggap kenikmatan pribadi sebagai nilai hidup tertinggi. Kemudian menguatnya sikap individualisme yang mementingkan diri sendiri. Kemudian hadirnya gejala westernisasi, yaitu berorientasi kepada budaya barat tanpa menilah baik maupun buruknya. Nah, apalagi sekarang ini dari kalangan bawah sampai ke atas itu media sosial sangat terbuka. Sehingga di sana mau mencari apapun ada. Hati-hati dalam menerapkan budaya. Ya. Kemudian ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ada agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase dari spionase, aksi teror bersenjata, maupun ancaman keamanan laut dan udara. Apalagi yang terakhir itu adalah konflik komunal. Ini pada dasarnya merupakan gangguan keamanan dalam negeri yang terjadi antara kelompok masyarakat. Nah, dalam skala yang besar, konflik komunal ini dapat membahayakan keselamatan bangsa, sehingga tidak dapat ditangani dengan cara-cara biasa. Tentunya hal ini dengan mengedepankan pendekatan penegakan hukum belaka. Nah, itu anakku, masih banyak yang lainnya. Materi untuk kali ini kita cukupkan sekian terlebih dahulu. Kita lanjut untuk minggu yang akan datang. Sekali lagi untuk anakku, apabila ada yang kurang jelas maupun ada pertanyaan, silahkan ditulis melalui Google Form yang Ibu sampaikan. Untuk ini kita akhiri dengan berdoa masing-masing supaya bermanfaat, berkah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anakku semuanya. Semoga hari ini lebih sukses daripada hari sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.